Halo, aku Rifki dari Akuntansi Sektor Publik Angkatan 2020. Saya Fatur Al-Hadian dari Akuntansi Sektor Publik Universitas Pajajaran Angkatan 2020. Halo, aku Anggiro Nazmah dari Akuntansi Sektor Publik Angkatan 2020. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai probabilitas dan dampak risiko entitas pemerintahan. Nah, keterjadian risiko itu apa sih? Secara sederhana dapat diartikan sebagai ukuran penilaian mengenai seberapa mungkin terjadinya risiko yang akan dihadapi organisasi di masa yang akan mendatang. Lalu dampak risiko itu apa? Yaitu konsekuensi atau akibat dari terjadinya sebuah risiko yang akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan. Hubungan tingkat keterjadian dan tingkat dampak dari suatu risiko itu sangat berkaitan erat dengan probabilitas risiko. Semakin tinggi nilai keterjadian dan dampak suatu risiko, maka semakin tinggi probabilitas risiko tersebut terjadi dan mengganggu pencapaian tujuan dari entitas. Lalu semakin rendah tingkat keterjadian dan dampak suatu risiko, maka semakin rendah pula potensi probabilitas risiko tersebut terjadi dan mengganggu pencapaian tujuan dari entitas. Lalu ada kombinasi keterjadian dan juga dampak atau biasa disebut matriks risiko. Yang pertama ada low impact dan low probability, itu tidak ada perlakuan khusus. Namun risiko pada tingkat ini harus tetap dibuatkan daftar pemantauan risikonya. Lalu yang kedua ada high impact dan low probability, itu masuk ke risiko rendah hingga tinggi atau moderat. Biasanya risiko jenis ini sulit diprediksi karena kurangnya catatan atau data penunjang. Lalu yang ketiga ada low impact dan high probability, ini masuk ke risiko rendah hingga tinggi atau moderat. Jenis risiko ini relatif tidak material, namun dapat menghasilkan risiko lebih tinggi jika terlalu sering terjadi. Lalu yang terakhir ada high impact dan high probability, ini masuk risiko yang tinggi atau high extreme. Perlu dilakukan mitigasi dan tanggapan secara agresif untuk mengurangi dampak dan juga keterjadian risikonya. Selanjutnya yaitu mengenai contoh analisis probabilitas risiko pada lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Untuk risiko yang pertama yaitu keterlambatan dimulainya proyek pekerjaan sesuai kontrak kinerja yang telah ditetapkan. Untuk skor keterjadiannya yaitu 4 dari 5 atau sering terjadi. Lalu untuk skor dampaknya yaitu 5 dari 5 yaitu sangat signifikan. Untuk klasifikasi probability-nya masuk ke dalam high impact dan juga high probability. Untuk penjelasannya, risiko keterlambatan dimulainya suatu proyek cukup sering terjadi dengan penyebab mayoritasnya yaitu adanya persoalan deadline kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan proyek pemerintah dimulai, seperti ketersediaan dan pembebasan lahan, perizinan lingkungan, perencanaan konsep kinerja, dan lain-lain. Dampak dari risiko ini tergolong sangat signifikan, yaitu dengan adanya keterlambatan ini dapat berdampak secara sistematis pada terlambatnya seluruh agenda lain yang telah direncanakan dan munculnya juga kerugian material berupa penggantian kerugian atau denda akibat adanya keterlambatan proyek pekerjaan. Risiko yang kedua yaitu pelaksanaan proses pengerjaan proyek konstruksi terdapat kendala teknis. Untuk skor keterjadiannya yaitu 5 atau hampir pasti terjadi, skor dampaknya 4 atau signifikan, dan termasuk klasifikasinya high impact, high probability. Risiko terjadinya kendala teknis pada suatu proyek hampir pasti terjadi dengan penyebab mayoritasnya yaitu dokumen perencanaan kegiatan yang tidak handal, kekeliruan rancang bangun, kesalahan penganggaran, kelangkaan material, dan lain-lain. Dampak dari risiko ini tergolong signifikan karena dapat menimbulkan kerugian negara berupa adanya pembengkakan biaya dari anggaran yang telah dirancang serta adanya potensi keterlambatan pengerjaan dan ketidaksesuaian hasil pekerjaan. Risiko yang ketiga yaitu pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Untuk skor keterjadiannya yaitu 3 atau kadang terjadi, untuk dampaknya yaitu 4 atau signifikan. Untuk klasifikasinya termasuk ke dalam high impact, low probability. Risiko pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kontrak yang telah dibuat itu termasuk kadang terjadi dengan penyebab mayoritasnya yaitu terdapat addendum atau perjanjian di luar kontrak pokok yang muncul tanpa justifikasi teknis yang jelas dan adanya pembayaran dengan bukti yang tidak memadai atau tidak sah. Dampak dari risiko ini tergolong signifikan karena adanya kerugian negara akibat tidak sesuainya dengan spesifikasi teknis, anggaran yang telah disetujui, serta ketidaksesuaian hasil pekerjaan. Untuk resiko yang keempat, yaitu pelaksanaan pekerjaan proyek terlambat dari jadwal yang ada pada kontrak kinerja.
Untuk skor keterjadiannya yaitu 4 atau sering terjadi. Untuk skor dampaknya yaitu 4 atau signifikan. Termasuk klasifikasinya high impact, high probability. Resiko terlambatnya pekerjaan dari jadwal ini sering terjadi dengan penyebab mayoritasnya yaitu adanya gangguan cuaca, kelangkaan material, keterlambatan proses perizinan awal, kurangnya ketersediaan tenaga kerja, ketidaksesuaian metode kerja, dan lain-lain. Dampak dari resiko ini tergolong signifikan karena menimbulkan adanya penggantian kerugian atau denda keterlambatan serta terjadinya keterlambatan pekerjaan yang berdampak secara sistematis. Oke, contoh resiko selanjutnya adalah mengenai tidak tercapainya mutu pekerjaan yang layak sesuai standar dan kontrak yang telah ditetapkan. Dengan skor keterjadian 2 atau jarang terjadi dan skor dampak 4 atau signifikan. Klasifikasi probability-nya berarti high impact, low probability. Dengan penjelasan, risiko tidak tercapainya mutu pekerjaan yang layak pada suatu proyek kegiatan cukup jarang terjadi, karena biasanya akan selalu ada masa evaluasi atau garansi pada tahap akhir pekerjaan. Risiko ini umumnya terjadi karena adanya kekurangan volume pekerjaan antara standar dan kontrak yang telah disepakati dengan kondisi hasil pekerjaan lapangan, lemahnya peran dan kinerja konsultan perencanaan dan pengawasan, dan lain-lainnya. Dampak dari risiko ini tergolong signifikan jika terjadi karena menimbulkan kerugian negara dan ketidaksesuaian hasil pekerjaan. Oke, contoh resiko selanjutnya adalah kecelakaan kerja saat pelaksanaan kegiatan dengan skor keterjadian 2 atau jarang terjadi dan skor dampaknya adalah 4 atau signifikan, sehingga klasifikasi probability-nya yaitu high impact, low probability. Dengan penjelasan, risiko kecelakaan kerja pada suatu proyek kegiatan cukup jarang terjadi karena biasanya standar keselamatan dan prosedur pengerjaan telah dilaksanakan dengan baik. Risiko ini umumnya terjadi karena tidak adanya pedoman teknis maupun adanya unsur ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP pada setiap kegiatan. Dampak dari risiko ini jika terjadi tergolong signifikan karena dapat menimbulkan cacat atau kematian pada pekerja terdampak serta adanya penggantian kerugian. Contoh resiko selanjutnya adalah pemutusan kontrak sepihak pada proyek kerjaan yang melibatkan kontraktor eksternal dengan skor keterjadian 2 atau jarang terjadi dan skor dampaknya 5 atau sangat signifikan, sehingga klasifikasi probability-nya yaitu high impact, low probability. Dengan penjelasan, risiko pemutusan kontrak oleh kontraktor eksternal suatu proyek kegiatan cukup jarang terjadi karena biasanya di dalam kontrak ada kesepakatan yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas, atau jika kontraktor pelaksana sudah tidak mampu maka harus ada pertanggungjawaban untuk mencari kontraktor lain yang bersedia menyelesaikan pekerjaannya. Dampak dari risiko ini jika terjadi tergolong sangat signifikan karena dapat menimbulkan kerugian negara berupa pembengkakan anggaran serta adanya keterlambatan pekerjaan yang sistematis dan adanya penurunan reputasi. Contoh risiko selanjutnya adalah mengenai fraud dalam pelaksanaan proyek pekerjaan dengan skor keterjadian 3 atau kadang terjadi dan skor dampak 5 atau sangat signifikan, sehingga klasifikasi probability-nya yaitu high impact, low probability. Dengan penjelasan, risiko fraud pada suatu proyek kegiatan kadang terjadi dengan penyebab mayoritasnya yaitu penggantian bahan material di luar kontrak, manipulasi data uji, adanya kolusi antara kontraktor dengan konsultan pengawas kegiatan, dan lain-lainnya. Dampak dari risiko ini tergolong sangat signifikan karena menimbulkan kerugian negara, penurunan reputasi, dan adanya ketidaksesuaian hasil pekerjaan. Contoh risiko yang terakhir adalah mengenai bangunan hasil pekerjaan tidak dimanfaatkan dengan skor keterjadian 1 atau hampir tidak terjadi dan skor dampak 5 yang artinya signifikan, dengan klasifikasi probability yaitu high impact, low probability. Dengan penjelasan, risiko bangunan hasil pekerjaan tidak dimanfaatkan pada suatu proyek kegiatan hampir tidak terjadi karena sudah dapat dipastikan suatu bangunan dibuat oleh pemerintah pasti memiliki tujuan yang jelas dalam pemanfaatannya.
Namun, resiko dapat terjadi dengan sebab tertentu seperti hasil pekerjaan tidak layak pakai, kemudian adanya sengketa hasil pekerjaan setelah hasil pekerjaan selesai, kemudian adanya unsur di luar kendali seperti bencana alam yang berdampak pada hasil pekerjaan, dan bangunan tidak diselesaikan 100% dan lain-lainnya. Dampak dari resiko ini jika terjadi tergolong sangat signifikan karena menimbulkan kerugian negara, ketidaksesuaian hasil pekerjaan, dan penurunan reputasi.